Baik, kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini akan mempresentasikan tugas wajib UAS dengan mata kuliah statistika dan probabilitas dengan dosen pengampu Pak Syafaqi Kurniawan dengan kelompok 2 atas nama saya Gais Hadinata dan rekan saya Saya Malik Mumtaz, Maulana Malik Ibrahim Dan saya Sadra Putri. dan saya Siti Firmansyah. Oke, di sini kita akan menjelaskan satu persatu tentang data apa saja yang akan kita presentasikan. Di sini saya akan menjelaskan proyek UAS statistika probabilitas mengenai nilai UAS SMA Ma'arif Sukoharjo. Nah, di sini akan dirangkum keukuran-ukuran penting seperti mean, median, modus, varians, dan standar deviasi. Hasil dari analisis ini diharapkan memberikan gambaran yang jelas mengenai kinerja akademik siswa serta membantu dalam evaluasi proses pembelajaran. Nah, di sini ada deskriptif data sekunder 37 siswa kelas 1 matematika. Nah, contohnya di sini ada nilai kognitif dan psikomotor atau praktek. Nilai siswa sering dijadikan indikator utama untuk menilai keberhasilan suatu proses pembelajaran. Nah, nilai ujian UAS ini khususnya mencerminkan tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang telah dipelajari selama 1 semester. Melalui distribusi nominal, peluang siswa untuk memperoleh nilai tertentu atau nilai di atas batas tertentu dapat dihitung dan diinterpretasikan secara matematis. Selain itu, proyek ini juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap penerapan konsep statis dan probabilitas dalam kasus nyata. Nah, dalam analisis statistik deskriptif ini membahas tentang persebaran nilai ini, modus, median, standar deviasi, dan varians. Nah, cara menghitungnya kita ada data nomor 1 sampai 33. Ada jumlah 33 siswa dengan nilai 85 sampai dengan nilai 50. Di sini kita akan menjumlahkan nilai kognitifnya. Nah, ada nilai 85 sampai 50. Nah, kalau ini tidak disertakan, maka diperoleh data sebanyak 33 siswa yang berada di nilai kognitif dan diperoleh nilai data min. Nilai data min adalah jumlah rata-rata dari data nilai kognitif ini dibagi 33 siswa. Jadi hasilnya 59,67. Nah, B nilai data modus. Modus itu nilai yang sering muncul. Nilai yang sering muncul adalah 28 sebanyak 5 kali dalam data ini. Dan yang ketiga adalah data nilai median. Data nilai median adalah data nilai tengah, yang dimana nilai tengah dari data ini merupakan 66, yaitu data ke-17. Nah, yang selanjutnya adalah data varians. Rata-rata X bar ini sama dengan 59,67 diambil dari nilai data min dan data N sampai 23. Rumus varians adalah varians kuadrat sama dengan sigma dalam kurung XI min X bar pangkat 2 dibagi N. Nah, cara menghitung XI min X bar ini adalah dengan mengalihkan X ini dikali dengan nilai data min. Jumlahnya misal nilai di sini 85 ya, min sebanyak sampai 25,33 sampai dengan min 9,67 dan dijumlahkan sama dengan 6.875,22 bagi 33 sama dengan 208,33. Dan standar deviasinya adalah dengan rumus standar deviasi sama dengan akar deviasi pangkat 2 dan standar deviasi sama dengan 208,38 sampai 14,43. Ya. Selanjutnya diperoleh data nilai praktek yang sebelumnya adalah kognitif dan sekarang ada nilai praktek, di mana sama seperti nilai kognitif sebelumnya, yaitu dijumlahkan nilai SI sampai 37 data. Dan di sini tidak ada kolom 0 atau setara semua. Jadi dari nilai 82 sampai dengan 72 kita disertakan. Maka diperoleh data sebanyak 37 siswa yang diperoleh data min
seluruh datanya sama dengan 2897 dibagi 37 patunnya 78,30 dan nilai data modus itu adalah nilai 81 di mana nilai 81 ini muncul sebanyak 7 kali serta data media nilainya 81, data 19 nilai tengahnya serta dibuat ke varians sama dengan variansnya rata-ratanya ini sebagai diambil dari data B 78,30 data-datanya sama dengan 27 rumus varians sama seperti sebelumnya ketemunya 6875,22 bagi 37 sama dengan 4285,12 bagi 37 sama dengan 115,76 dan standar deviasinya adalah angka 4 standar deviasi angka 2 sama dengan 115,76 ketemunya 10,76 dan ini merupakan analisis statistik deskriptifnya untuk menghitung jumlah nilai ini sampai dengan standar deviasi. Oke, di sini ada sebuah data representasi data nilai praktek yang mempunyai diantaranya diagram batang tata frekuensi nilai praktek, yang kedua adalah histogram data nilai praktek, yang selanjutnya adalah diagram batang tata frekuensi nilai kognitif, yang kedua histogram data nilai kognitif. Dengan hasil data tersebut kita akan melihat dari data di Microsoft Excel. Nah, dengan data frekuensi 40, frekuensinya 1, contohnya seperti ini 40 mempunyai satu frekuensi dan nilai 50 dengan frekuensi 3 yaitu 53. Yang selanjutnya data interval kelas histogram. Jadi ada sebuah nilai 40 sampai dengan 49 frekuensinya 1, 50 sampai dengan 59 frekuensinya 3, 60 sampai 69 frekuensinya 0. Jadi bisa dilihat dari sebuah data tabel histogram data nilai praktek yaitu dengan nilai 40 sampai dengan 49 yaitu diagram batangnya berupa 1, yang 50 sampai 59 3, contohnya seperti ini 3, dan 60 sampai 69 contoh diagram batangnya 0 karena di sebuah frekuensi nilai rentang 60 sampai 69 itu 0. Yang selanjutnya data berikutnya data kognitif. Nah, di sini pun sama seperti tadi dengan adanya diagram batang data frekuensi nilai praktek, yaitu data frekuensi nilai praktek. Contohnya kita di 20 frekuensinya 1, 20 frekuensinya 1, kita ambil contoh yang lebar dengan nilai 68 frekuensinya 5, 58 frekuensinya 5 pada diagram batang. Untuk selanjutnya histogram data nilai praktek. Data histogram nilai praktek kita ambil dari interval nilai 20 sampai 29 frekuensinya 1, 30 sampai 39 frekuensi 2. Kita lihat contohnya apakah betul dalam diagram batangnya. Kita lihat di angka nilai 20 sampai dengan 29 frekuensi rentangnya 1, yang paling tinggi di frekuensi nilai 60 sampai 69 yaitu 13. Jadi data semua itu ada Excel. Kita kembali ke PowerPoint. Baik, untuk data selanjutnya adalah analisis probabilitas. Di sini menggunakan metode distribusi binomial. Rumus distribusi binomial adalah P dalam kurung X sama dengan K sama dengan N dalam kurung N per K P per K kali I N min K. Keterangannya P dalam kurung sama dengan K ialah peluang tempat K siswa lulus. N per K sama dengan kombinasi. P sama dengan peluang sukses atau lulus, I peluang gagal atau tidak lulus. Perhitungannya ialah diketahui N sama dengan 37, ini adalah jumlah siswa. P sama dengan 16 per 37 sama dengan 0,43. Ini adalah peluang lulus. I sama dengan 1 min P sama dengan 0,57. Ini peluang tidak lulusnya. X sama dengan banyak siswa yang lulus. Jawabannya adalah P dalam kurung X sama dengan 16 sama dengan dalam kurung 37 per 16.
dikali dalam kurung 0,3 pangkat 16 dikali 0,57 pangkat 21. Perhitungan kombinasi 37 per 16 sama dengan 37 faktorial dibagi 16 faktorial dikali 21 faktorial. Hasil akhirnya ialah P dalam kurung X sama dengan 16 sama dengan 0,13 atau 13%. Interpretasi hasil nilai probabilitas perlu sama dengan peluang bahwa tepatnya 16 dari 37 siswa lulus UAS adalah 13%. Artinya kejadian tersebut cukup mungkin terjadi, tetapi bukan kejadian yang paling sering muncul. Interpretasi dan kesimpulan berdasarkan analisis distribusi binomial diperoleh peluang lulusan siswa sebesar P sama dengan 0,43 atau 43%. Dengan peluang tepat 16 dari 37 siswa lulus UAS sebesar 13%. Nilai probabilitas ini menunjukkan bahwa kejadian tersebut masih tergolong mungkin terjadi, namun bukan merupakan hasil yang dominan atau paling sering. Secara statistik, nilai peluang kelulusan yang berada di bawah 50% mengindikasikan bahwa sebagian besar siswa belum mencapai kriteria ketentuan minimal KPM. Hal ini mencerminkan bahwa tingkatan keberhasilan akademik siswa pada mata pelajaran tersebut relatif rendah jika dilihat dari aspek kognitif. Implikasi terhadap kasus. Hasil analisis ini memiliki beberapa implikasi penting, antara lain yang pertama, kualitas pembelajaran perlu dievaluasi baik dari sisi metode pengajaran, materi maupun strategi evaluasi. Yang kedua, siswa dengan nilai di bawah KPM memerlukan pendampingan tambahan seperti remedial atau pengayaan materi. Dan yang ketiga, sekolah dapat menggunakan hasil ini sebagai dasar pengambilan keputusan, misalnya dalam menyusun program peningkatan untuk pembelajaran atau penyesuaian metode evaluasi. Yang keempat, probabilitas kelulusan yang rendah juga dapat menjadi indikator bahwa tingkat kesulitan soal UAS relatif tinggi dibandingkan kemampuan rata-rata siswa. Dengan demikian, analisis binomial memberikan gambaran kuantitatif mengenai kondisi akademik kelas secara keseluruhan. Next, keterbatasan analisis. Meskipun analisis distribusi binomial memberikan informasi yang berguna, terdapat beberapa keterbatasan, yaitu yang pertama, analisis ini hanya mempertimbangkan dua kategori hasil, yaitu lulus dan tidak lulus, sehingga memperhitungkan variasi nilai secara rinci. Yang kedua, peluang kelulusan dianggap sama untuk setiap siswa, padahal dalam kenyataannya kemampuan siswa berbeda-beda. Ketiga, analisis ini hanya menggunakan nilai kognitif tanpa mempertimbangkan aspek psikomotorik dan efektif. Keempat, distribusi binomial tidak menjelaskan faktor penyebab rendahnya kelulusan seperti motivasi belajar, kehadiran, atau metode pembelajaran. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis distribusi binomial dapat disimpulkan bahwa tingkat kelulusan siswa di UAS masih tergolong rendah. Dengan peluang kelulusan sebesar 43%, kondisi ini menunjukkan perlunya upaya peningkatan kualitas pembelajaran dan evaluasi akademik. Meskipun demikian, hasil analisis ini perlu ditafsirkan secara hati-hati karena memiliki keterbatasan dalam mempresentasikan kompleksitas kemampuan siswa secara menyeluruh. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.